Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema Maria, Ibu dan Bunda bagi orang kecil. Namun sebelum kita masuk dalam permenungan berkaitan dengan tema ini, saya akan menguraikan sedikit berkaitan dengan Maria Gunung Karmel dalam kaitan dengan hidup para Karmelit. Dalam realitas historis, keberadaan para Karmelit dalam gereja memiliki kaitan yang erat dengan peran dari Bunda Perawan Maria yang kemudian dikenal dengan Maria Gunung Karmel. Dikatakan dalam konstitusi Ordo demikian: kita adalah para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Kita adalah saudara-saudara Maria. Nama atau juga gelar yang diberikan kepada kita, kepada para Karmelit, bukan karena ada setelah terjadi penampakan di Gunung Karmel, tetapi dimulai oleh para pertapa di Gunung Karmel. Dalam arti bahwa devosi atau penghormatan terhadap Maria Gunung Karmel memiliki latar belakang yang sedikit berbeda dengan devosi atau penghormatan terhadap devosi-devosi lainnya, misalnya devosi terhadap Maria Fatima atau devosi Maria Lourdes. Kalau dalam Maria Fatima dan Maria Lourdes terjadi atau muncul karena berdasarkan penampakan dari Bunda Maria, sedangkan yang terjadi dengan devosi Maria dari Gunung Karmel justru muncul karena keberadaan para Karmelit dan refleksi hidup mereka dalam kaitan dengan Perawan Maria yang disapa sebagai para saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Pada awalnya para Karmelit dikenal dengan sebutan para saudara pertapa dari Gunung Karmel. Tetapi kemudian pada tahun 1227 mereka disebut sebagai para saudara pertapa dari Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Pada tahun 1253, Paus Innocentius keempat menyebut para Karmelit dalam bulannya yang bernama Sacrosante Romane Ecclesiae sebagai para saudara pertapa dari Santa Perawan Maria yang terberkati dari Gunung Karmel, dan gelar itu digunakan secara eksklusif sejak saat itu. Bahkan Paus Urbanus ke-6 pada tahun 1379 memberikan indulgensi penuh luar biasa kepada siapapun yang memanggil para Karmelit dengan gelar ini, dan indulgensi ini diratifikasi 2 abad kemudian oleh Paus Gregorius ke-13. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memilih Maria sebagai ibu dan pelindung Ordo, para Karmelit melihat dalam hidup batinnya dan persatuan dengan misteri Kristus sebagai model mengagungkan dan memuliakan Allah melalui konsekrasi hidup religius. Maria menjadi inspirasi bagi para pertapa suci, dan mereka menempatkan Maria sebagai ibu dan pelindung. Ada beberapa aspek berkaitan dengan corak hidup Maria yang membentuk pola hidup para Karmelit pada abad-abad berikutnya dan bahkan berlangsung hingga saat ini. Antara lain, pertama, Maria menjadi model atau teladan dalam mempersatukan diri dengan misteri Kristus, sehingga secara teologis dikatakan ada suatu ketak terpisahan, kesatuan antara Mariologi dan Kristologi. Maria adalah pemilik, ini berkaitan dengan gelar atau nama yang disandang oleh para Karmelit sebagai
saudara-saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Nama ini juga, gelar ini juga secara kasat mata dapat terlihat melalui busana, misalnya melalui arca-arca yang kita lihat dari arca Maria Gunung Karmel. Jubah yang dikenakan oleh Perawan Maria dalam arca Maria Gunung Karmel berwarna coklat dan dengan mantel yang menyelubunginya, persis seperti busana yang dikenakan oleh para Karmeli. Maria menjadi pelindung. Seorang sejarawan bernama John Cimento menyebut Maria sebagai gubernurnya Ordo Karmel. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berkaitan dengan tema permenungan kita pada kesempatan ini yang mengulas dan saya mengajak kita untuk merenungkan tentang Maria sebagai bunda, sebagai ibu bagi orang kecil. Maka kita perlu merenungkan bagaimana keberadaan Kidung Maria, sebuah ungkapan, sebuah syair, bait yang menyatakan suatu spirit semangat Maria setelah mendengar sapaan, setelah mendengar adanya sentuhan kasih Allah. Maria menyadari diri sebagai hamba yang hina, yang diperhatikan Allah dalam situasi hidupnya, yang kurang diperhatikan mungkin oleh sesama yang ada di sekitarnya, namun berbeda dengan Allah. Allah justru mengangkat Maria, dan Maria mengungkapkan bahwa ia yang adalah hamba yang hina dina telah diangkatnya, dan bahkan lebih dari itu, ia disebut sebagai yang berbahagia oleh sekalian bangsa dan turun-temurun. Namanya diangkat, kemudian dikenal sebagai Ibu Sang Mesias, Ibu Sang Juru Selamat, yang melahirkan Juru Selamat dunia. Maria justru memiliki peran yang penting, karena dalam kaitan dengan Kristus yang dilahirkannya, yang dikandungnya dalam rahimnya. Karena itu, peran Maria selalu dilihat dalam kaitan dengan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, secara spesifik kita juga bisa melihat bagaimana dalam kaitan dengan peran Maria, Maria yang melahirkan Kristus. Karena itu selalu ada kaitan yang erat. Dari arca Maria Gunung Karmel, kita melihat arca Maria Gunung Karmel selalu dalam posisi sedang menggendong Kristus, sedang menggendong Yesus kecil. Hal ini menunjukkan ada suatu keterkaitan, suatu keutuhan dalam misteri keselamatan Kristus yang diutus melalui peran Maria, Maria yang melahirkan Kristus. Dalam Kidung Maria, kita melihat adanya sebuah gerak revolusi, pengangkatan orang-orang kecil, dan penurunan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya. Orang kaya diusirnya, dan orang yang lapar dikenyangkannya. Menarik bahwa Paus Fransiskus menjuluki dan mengakui Santa Maria sebagai mata air sumber kebahagiaan bagi umat kecil. Bila kita mencermati kisah-kisah Alkitabiah, barangkali julukan dan pengakuan ini memperoleh landasan pada beberapa perikop dan kisah dalam kitab suci, yakni kisah tentang gembala-gembala di padang Bethlehem. Mereka adalah orang-orang kecil, mereka adalah orang-orang sederhana, namun memperoleh kesempatan untuk menyaksikan kedatangan Sang Juru Selamat yang lahir di kandang Bethlehem. Lalu juga kita melihat bagaimana peran Maria ketika dalam peristiwa perkawinan di Kana. Di sana Maria memainkan peran yang penting. Ia meminta kepada putranya
Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengantisipasi, untuk membantu dan menolong tuan pesta yang sedang mengalami kesusahan karena kekurangan anggur. Dan dalam peristiwa penyaliban, Maria ikut serta bersama dengan Yesus yang sedang menderita, dan ia menyimpan segala perkara dalam hatinya. Dan tidak berhenti di situ, Maria ikut menyertai dalam peristiwa setelah kebangkitan. Di sana Maria berada bersama dengan para rasul yang mungkin saat itu sedang berada dalam ketakutan, kecemasan. Ia menjadi penopang, ia hadir bersama dengan mereka sampai dengan peristiwa Pentakosta. Setelah melahirkan Yesus, Santa Maria menjadi sumber kegembiraan, sumber sukacita bagi orang-orang kecil. Bahkan ketika terjadi kelimpahan anggur, di sana Maria hadir menolong para pengantin dan juga tuan pesta yang sedang mengalami kekurangan anggur. Dari peristiwa-peristiwa, dari kisah-kisah Injil di atas, setidaknya mengungkapkan, memberikan suatu refleksi bagi kita bahwa Maria hadir bersama dengan orang-orang kecil. Maria menjadi bunda bagi orang-orang kecil, baik sejak saat hidupnya di dunia ini maupun dalam berbagai peristiwa, dalam berbagai momen yang terjadi hingga saat ini. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perayaan Maria Gunung Karmel yang akan kita rayakan, mengingatkan kita akan peran Bunda Maria yang tentu saja akan memiliki arti, memiliki makna ketika kita terus berusaha mendekatkan diri kita dengan Kristus. Kristus yang dikandungnya oleh Maria, Maria yang adalah orang kecil, yang kemudian menjadi bunda bagi semua orang kecil, orang miskin. Dalam litani Santa Perawan Maria diungkapkan tentang sebuah gelar Maria, sebuah gelar yang sudah sangat tua, gelar kuno, yang mengungkapkan Maria sebagai bunda orang kecil, bunda orang miskin. Mary, Mother of the Poor. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berusaha meneladani Maria dalam hidup dan karya kita, dengan peduli terhadap sesama, dengan orang-orang kecil yang ada di sekitar kita, melalui peran dan tugas panggilan hidup kita masing-masing. Dan semoga kita dimampukan melalui doa Bunda Maria mengantar kita menuju pada Kristus Sang Juru Selamat kita. Santa Maria, Bunda dan Ratu Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Novena Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. O Maria, keindahan Karmel, jadikanlah kami layak dalam perlindungan-Mu. Selimutilah kami dengan skapulir-Mu, dan jadilah bagi kami teladan hidup yang suci. Maria, kuntum Karmel dan Bunda tak bercela, limpahkanlah rahmat yang kami anak-anak-Mu butuhkan. Kami anak-anak-Mu bersukacita dalam segala kebajikan-Mu. Kami mengagumi kerendahan hati-Mu dan bersukacita dalam belas kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Bunda Maria yang termulia, Ratu Karmel, Bunda Allah dan Bunda para pendosa yang malang, pelindung sejati bagi mereka yang mengenakan skapulir suci. Kami mohon kepadamu, semoga oleh kemuliaan yang Engkau terima sebagai Bunda Putra Allah, perolehlah juga bagi kami rahmat pengampunan dosa, pembaharuan hidup, penghiburan dalam derita, dan khususnya permohonan yang kami butuhkan dalam doa ini. Jika semuanya ini sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang hidup dan memerintah selama-lamanya. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.